Terima kasih Anda masih bersama kami dan berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Ratusan warga Desa Datar, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan mengusir seorang ketua RT karena diduga berselingkuh dengan istri kepala desa. Diduga menjadi sarang prostitusi online, petugas gabungan merazia 2 tower di apartemen Mutiara, Kota Bekasi. Satu dari 2 pelaku kasus penusukan seorang purnawirawan TNI di Kota Cimahi ditangkap polisi. Ya, diduga menjadi sarang prostitusi online, polisi dan Satpol PP Kota Bekasi Selasa malam merazia 2 tower di apartemen Mutiara, Bekasi. Hasilnya petugas mengamankan 2 pasangan bukan suami istri yang sedang berada di dalam kamar. Diduga razia telah bocor. Petugas gabungan dari Polsek Bekasi Selatan dan Satpol PP Kecamatan Bekasi Selatan mendatangi apartemen Mutiara di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Petugas bermaksud melakukan razia menyusul adanya dugaan hunian apartemen telah berubah fungsi menjadi lokasi dan sarang prostitusi. Petugas menyisir tiap lantai dan mengetuk setiap kamar. Dari sekian kamar yang diketuk, banyak kamar yang tidak membuka pintu. Diduga razia ini sudah bocor. Petugas akhirnya mendapati 2 pasangan anak muda yang bukan suami istri sedang berada di dalam kamar. Kita Pemkot Bekasi, khususnya Kecamatan Bekasi Selatan melaksanakan operasi justisi, yang mana kita melibatkan Polsek dengan Satpol Kecamatan Bekasi Selatan, dan target utamanya itu apartemen Mutiara. Dan pada malam hari ini kita mendapatkan 2 pasangan yang memang tidak memiliki surat bukti nikah, surat nikahnya. Nah, makanya kita amankan kecamatan untuk nanti diproses. Kita panggil kedua orang tuanya dan buat surat pernyataan. Hal ini kita laksanakan karena memang tanggal 1 kemarin kita menemukan ada kejadian di sekitaran Hotel Mutiara yang berdampak memang terhadap prostitusi online itu. 2 pasangan muda-mudi tersebut kemudian dibawa ke kantor kecamatan untuk dilakukan pendataan untuk langkah pembinaan. Awang Darmawan melaporkan dari Kota Bekasi. Kita ke informasi lain, tim khusus Satreskrim Polres Cirebon Kota membekuk 4 pelaku sindikat pencurian rumah kosong lintas provinsi. Para pelaku sudah beraksi di 9 lokasi yang berbeda. 4 pelaku pencurian rumah kosong diringkus aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Cirebon Kota. Untuk memuluskan tindak kejahatannya, mereka berbagi peran saat membobol rumah warga di Kampung Simaja, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, 31 Desember lalu. Kurang dari 10 menit, mereka bisa menjebol gembok pagar, membuka pintu utama rumah, dan menguras barang-barang berharga di sejumlah kamar. Setelah barang curian didapat, mereka kabur bersama rekan lainnya yang menjadi joki sekaligus mengawasi keadaan di sekitar lokasi. Mereka kabur ke arah Terminal Harjamukti, namun dibekuk petugas setengah jam usai mencuri. Penangkapan pencuri bersenjata api di jalan raya ini pun viral di media sosial. Kepada polisi, keempat tersangka mengaku sudah 9 kali mencuri di wilayah Kota Cirebon. Mereka mengontrak di sekitar rumah mewah untuk mengamati korbannya dan masuk saat korban keluar rumah untuk bekerja. Dari catatan petugas, kawanan spesialis rumah mewah ini juga sudah 30 kali membobol rumah kosong di Cirebon, Bandung, dan Lampung. Dan dari hasil interogasi, tersangka mengakui telah melakukan aksinya di Kota Cirebon sebanyak 8 TKP. Dan juga melakukan aksinya di beberapa wilayah lain di luar Kota Cirebon, misalkan di Bandung, menurut pengakuannya sudah kurang lebih sekitar 20 kali beraksi. Termasuk juga di daerah luar seperti kayak di Lampung. Dari 9 pencurian di Kota Cirebon, mereka menggasak uang ratusan juta rupiah, emas, hingga laptop dan handphone.
Polisi juga menyita barang bukti berupa sepeda motor, senjata api, alat-alat, serta uang tunai, emas, dan laptop hasil curian. Seluruh tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon. Ya, 1 dari 2 orang yang terlibat dalam penusukan terhadap seorang purnawirawan TNI di kota Cimahi ditangkap polisi. 1 orang pelaku utama kini masih buron. Video amatir ini menunjukkan saat tim gabungan reserse mobil atau Resmob Polres Cimahi dan Polda Jawa Barat pada 2 Januari lalu mendatangi salah satu rumah kontrakan di kawasan Sawangan, Kota Depok dan diantar oleh petugas keamanan setempat untuk menangkap salah satu tersangka penikaman Sugeng Waras, seorang purnawirawan Kolonel TNI Angkatan Darat di Kota Cimahi. Tim gabungan berusaha masuk ke kamar kontrakan yang ditempati Robert dan berhasil menangkap tersangka. Namun dalam pengakuannya kepada polisi, Robert mengaku hanya diperintahkan tersangka lainnya berinisial I yang masih buron. Ia diperintah rekannya itu untuk menghadang kendaraan korban di Jalan Kolonel Masturi, Kota Cimahi pada 29 Desember 2022 lalu. Tersangka yang mengendarai sepeda motor kemudian melemparkan batu ke kaca mobil sedan korban hingga pecah. Saat korban keluar dari mobil, pelaku ilah yang menikam kedua paha korban kemudian kabur. Belum diketahui apa motif keduanya menganiaya korban. Untuk motivasi sendiri sampai sekarang masih belum bisa kita sampaikan atau memang kita belum tahu karena permasalahannya tersangka utama yang mengetahui motifnya. Sedangkan tersangka yang sekarang ini belum mengetahui apa motif sebenarnya dari kejadian tersebut. Jadi sehingga kita masih berharap insya Allah apabila tersangka utamanya sudah ditangkap, motivasinya juga bisa terungkap terkait apa yang menyebabkan sehingga terjadi penyerangan kepada korban. Menanggapi masih adanya 1 orang pelaku penikaman yang buron, pengurus pusat Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat mendesak agar polisi bisa menangkap pelaku utama sehingga motif di balik peristiwa ini bisa terungkap. Terima kasih banyak. Dalam waktu yang cukup singkat, Bapak sudah bisa menangkap sebagian dari tersangka. Tentunya ini awal yang baik dan saya selalu berdoa mudah-mudahan segera tuntas. Terus kami berharap pertama kepada Pak Kapolres dan jajarannya mohon diadakan tindakan hukum, penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akibat luka tusuk di bagian paha, hingga saat ini korban masih menjalani masa pemulihan di Rumah Sakit TNI Dustira Kota Cimahi. Sedangkan tersangka Robert dijerat pasal 170 dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Ya, informasi lain untuk Anda, komplotan copet dalam angkot ditangkap warga di Jalan Raya Ciomas, Kota Bogor. 3 pencopet berhasil ditangkap pengemudi angkot meski telah berpencar berganti angkot. 3 orang pencopet ini langsung diamankan setelah angkot yang ditumpanginya dicegat warga di Jalan Raya Ciomas, Bogor pada Rabu lalu. Ketiganya yang berasal dari Lampung terus menampik telah mencopet hingga nyaris diamuk massa. Sebelumnya ketiganya bernama Hermanto, Astari, dan Zulkifli mencopet ponsel seorang penumpang dan turun bergantian dari angkot di kawasan Pasir Kuda, Kota Bogor. Sang sopir yang curiga dengan komplotan ini kemudian menghubungi para rekannya yang lain dan berhasil menangkap 3 orang kawanan pencopet tersebut. Pas sampai Pasir Kuda, di Alfamart, depan Alfamart, 3 orang ini naik. Terus di sebelah saya 1 orang, di depan saya 2 orang. 2 orang yang gemuk tuh. Terus yang gemuk minta ini nukerin uang. Saya, Bu, ada nggak tukeran uang? Ini saya 10.000, tukerin uang 5.000. Ya saya kasih gitu. Terus pas itu teh yang sebelah yang gemuk itu dia pura-pura batuk, muntah-muntah gitu. Terus yang si gemuk pindah ke bangku yang kecil tuh yang deket pintu angkot itu. Terus sampai badannya ke saya gini ngerangsek gitu badannya gitu. Si yang muntah itu turun di Rimba. Terus si yang gemuk turun di klinik Citra Bojong Menteng. Yang satu lagi sebelah saya turun di Samsu gitu.
Saya belum ngeh itu ya, pas itu si supir ibu, saya curiga itu orang bertiga naik bertiga bareng-bareng, kok turunnya masing-masing gitu. Terus itu kok pura-pura muntah gitu. Terus coba ibu periksa, takutnya ada yang hilang gitu. Pas saya periksa, ini tas nggak ada HP. Nah, itu kata supirnya, coba bu berhenti dulu si supir. Pas itu, wah bu orangnya udah pada nggak ada gitu. Hasil pemeriksaan polisi untuk memuluskan kejahatannya, para tersangka memiliki perannya masing-masing. Ada yang sengaja berpura-pura menukar uang receh hingga berpura-pura muntah untuk mengalihkan perhatian korban. Sedangkan tersangka lainnya mengambil ponsel atau dompet milik korbannya. Diamankan 3 orang pencopet di dalam angkot, kemudian Piket Reskrim melakukan tindakan mendatangi TKP dan mengamankan copet tersebut, kemudian dibawa ke Polsek Bogor Barat untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan. Motifnya sendiri apa, Pak? Motifnya yaitu berpura-pura menukar uang dan temannya satu lagi itu muntah, berpura-pura muntah. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan ponsel milik korban serta pakaian para tersangka yang digunakan saat mencopet. Ketiganya bakal dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Seorang pemuda terekam kamera CCTV sedang dianiaya hingga ditusuk oleh sekelompok orang di kawasan Cikaso, Kota Bandung. Akibatnya korban mengalami luka parah di bagian lengan dan leher. Rekaman kamera pemantau di kawasan Jalan Cikaso, Kecamatan Cibenying, Kidul, Kota Bandung ini menunjukkan seorang pemuda yang dikeroyok oleh sekelompok orang. Pria yang menjadi korban diseret oleh salah seorang pelaku, namun korban melakukan perlawanan. Namun naas, pelaku yang diduga membawa senjata tajam langsung menusuk korban di bagian lengan serta leher. Korban yang panik langsung meminta pertolongan kepada warga setempat. Sebelum kejadian, korban yang hendak pulang melewati Jalan Cicadas, Kota Bandung, bertemu dengan gerombolan lelaki bermotor. Saat korban berhenti, tiba-tiba seorang lelaki merebut kunci motor korban serta menyerang korban hingga berlari menyelamatkan diri ke arah Jalan Cikaso. Saat di jalan tersebut, korban dan pelaku sempat saling melawan hingga tarik-menarik. Pelaku yang tersudut kemudian mengeluarkan senjata tajam hingga melukai korban. Warga yang melihat korban berlumuran darah langsung membawa korban ke rumah sakit terdekat. Di tengah jalan, itu cerita dari dia itu ada yang manggil, dia merapat gitu ke pinggir, ada apa? Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba yang dia datangin itu merebut kunci motor. Terus tiba-tiba ada hantaman macam-macam sampai ada balok. Dia bilang, jadi kayak ada barang terbang-terbang gitu ya, batu, balok segala macam pada terbang. Yang akhirnya sampai titik yang sangat-sangat disayangkan itu sampai ada sajam. Rencananya keluarga korban akan melaporkan kejadian ini ke Polsek Cibenying Kidul. Maraknya kejahatan jalanan terutama saat malam hari sudah lama meresahkan warga Kota Bandung. Polisi diminta mengejarkan patroli rutin agar Kota Bandung aman pada saat malam hari. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.